Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sama sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat berjamaah bersama, kumpul bersama, silaturahmi, talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melanjutkan kitab Lu'abul Hadis, sekedar menguatkan apa yang disampaikan Ustaz Rafi'i. Alhamdulillah kita buat aula sederhana, sangat sederhana, masih pakai kayu ya. Nanti paling juga di floor sederhana, yang penting bisa kepakai. Itu kalau lesehan ya bisalah, kalau umpamanya 150 orang lah, lumayan. Mengingat belakangan ini kok sering yang datang ke pondok kok banyak-banyak. Kemarin dari Sidoarjo 50 orang. Ini tanggal 28 juga 30 dari Boyolali. Yang sudah pasti dari sini Ngaterjo ya 18 seminggu sekali. Kalau 18 anak itu, kalau anak pondok kecil-kecil masih muat, tapi kalau 18 kawak-kawak besar-besar itu suksesan itu. Nah, maka kita buat seadanya, yang penting bermanfaat barokah ya. Jadi kesempatan yang hendak berwakaf monggo silahkan. Alhamdulillah kita ngambil kayu dari samping sini, Candi Roto situ. Orangnya kok baik, udah ambil aja Ustaz, ambil, nanti bayarnya belakangan. Bayar belakangan, tahu-tahu minusnya udah banyak juga ya. Kita hitung-hitung udah, yang di sini udah sekitar 5 jutaan minus, yang seng sana sudah, ya kalau semuanya udah 14-an. Kita hanya modal tawakal ya, karena kita yakin segala sesuatu kalau niat karena Allah, ya Allah akan ngasih bantuan lah. Jalan dari mana saja insya Allah ada. Ya, maka jamaah yang ingin ikut andil silahkan ya. 10.000, 20.000, 100.000, 1 juta, ya monggo silahkan saja. Karena untuk kita semuanya insya Allah ya, untuk santri dan juga untuk kaum muslimin yang hendak belajar di pondok. Tayyib, kita lanjutkan fi fadilati la ilaha illallah. 2 hadis belum terakhir ya. Udah selesai semuanya ya? Oh bismillah sekarang. Oh alhamdulillah, karena yang video yang lalu belum saya upload, makanya saya agak lupa. Al-bab ats-tsalits. Ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti ya, saya baca dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala
zayyana as-samaa'a bil kawakibi wa zayyana al-malaikata bi Jibrila wa zayyana al-jannata bil huri wal qusuri wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyama bi yaumil jumu'ati wa zayyana al-layaliya bi lailatul qadri wa zayyana ash-shuhura bi syahri ramadhana wa zayyana al-masajida bil ka'bati wa zayyana al-kutuba bil qur'ani wa zayyana al-qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala Bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrari wa bari'a minal kufri wan nifaqi wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qala sallallahu alaihi wasallam idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fa innan nasa idza khdabukum yamna'uhum al-malaku an dhalik wa qala sallallahu alaihi wasallam idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fa inna man fa'ala dhalik wakkalallahu bihi malakan yamna'hum minal ghibati hatta la yakhtabukum. Baik. Kita terjemahkan. Wa qala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inna Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zayyana menghiasilah Allah zayyana Allah menghiasi as-samaa langit bil kawakibi dengan planet-planet
Yang bawa kitab kalau kecepatan boleh diinstruksi. Bil kawakibi dengan planet-planet. Wa zayyanal malaikata dan Allah menghiasi malaikat. Zayyana tadi sudah ya. Bi Jibril dengan malaikat Jibril. Wa zayyana dan Allah menghiasi al-jannata surga. Al-jannata surga. Bil huri dengan bidadari. Bil huri dengan bidadari. Wal qusur dan istana-istana. Dan istana-istana. Wa zayyanal anbiya wa zayyana dan Allah menghiasi al-anbiya para nabi. Para nabi bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana dan Allah menghiasi al-ayyama hari-hari. Al-ayyama hari-hari, jamak dari yaumun, yaumani, ayyamun ya. Ayam itu bukan pitik ya. Sama dari ayam pitik. Biyaumil jumu'ati dengan hari Jumat. Biyaumil jumu'ati dengan hari Jumat. Wa zayyanal layaliya dan Allah menghiasi al-layaliya malam-malam. Fi lailatul qadri dengan malam lailatul qadri. Wa zayyana asy-syuhura wa zayyana dan Allah menghiasi asy-syuhura bulan-bulan. Bi syahri Ramadhan dengan bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan. Wa zayyana al-masajid wa zayyana dan Allah menghiasi al-masajid masjid-masjid bil Ka'bati dengan Ka'bah. Wa zayyana al-kutuba wa zayyana dan Allah menghiasi al-kutuba kitab-kitab suci. Bil Qur'an dengan Al-Qur'an. Wa zayyana al-Qur'ana bismillahirrahmanirrahim. Wa zayyana dan Allah menghiasi Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim dengan lafal bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi menghiasi, memberikan keistimewaan. Kalau langit itu indah karena ada bintang-bintang. Malam-malam ada bintang-bintang, maka menjadi indah. Ada rembulan, maka menjadi indah. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah menghiasi langit-langit itu dengan al-misbah, lampu. Kalau di sini pakai kawakib ya. Bedanya kawakib dengan misbah dengan bintang apa? Kalau kawakib itu planet tidak mempunyai sumber sinar
sendiri. Kalau bintang ada memunculkan cahaya dari dirinya sendiri. Maka kalau kita lihat di dalam hadis itu sering dikatakan permisalan seorang al-alim dengan al-abid itu seperti rembulan kasairil kawakib, seperti rembulan dibandingkan dengan kawakib, planet. Karena memang yang paling cocok diperbandingkan kalau rembulan itu dengan planet, karena rembulan tidak memancarkan sinar, planet juga tidak memancarkan sinar sendiri, sekedar memantulkan, ya, sekedar memantulkan saja. Tapi kalau bintang itu mengeluarkan sinar sendiri, maka Al-Quran menggunakan kata misbah, wa zayyana sama'ad dunya bimasabih, dengan lampu lah, karena lampu itu memancarkan sinar dari dirinya sendiri, bukan hasil pantulan. Maka Al-Quran atau hadis itu ketika mengungkapkan sesuatu itu sangat detail sekali, detail. Tidak sekedar naruh kata, tapi memang detail, ya. Wa zayyana al-malaikata bi Jibril, dan Allah menghiasi malaikat itu dengan adanya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu dianggap sebagai apa ya? Kepala sekolah, ya. Malaikat, ya. Jadi yang suka memimpin malaikat itu ya Jibril, malaikat Jibril. Yang sering bersama Nabi, para Nabi membawa wahyu dan sebagainya itu malaikat Jibril, yang menurunkan Al-Quran dari langit, kemudian dibawa kepada Nabi Muhammad, membawa wahyu dari langit diberikan kepada para Nabi, itu dibawa oleh malaikat Jibril, ya. Jibril itu bukan bahasa Arab. Ini bahasa Ibrani, bahasa Israel, Jibril. Wa zayyanal jannata bil hur, kemudian Allah menghiasi surga itu dengan adanya bidadari surga. Bentuknya kayak apa? Mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khattara 'ala qalbil bashar. Belum pernah kita dengar sebelumnya, belum pernah kita lihat sebelumnya, bahkan belum pernah terdetik dalam hati kita, saking luar biasanya, nggak kebayang kita, karena kita belum pernah ada yang masuk surga, kan? Ya. Jadi nggak kebayang, saking luar biasanya. Ini bidadari. Wal qusur, istana-istana megah. Kalau di surat Ar-Rahman itu kan dikasih bayangan, ya. Di situ ada ranjang, di situ ada buah-buahan, ya. Di situ ada mata air min asalin musaffa, dari madu yang sangat jernih, bening. Min labanin ladzatil syaribin, dari susu yang kalau diminum itu sangat lezat. Jadi macam-macam, ya. Di situ ada pisang yang bertundun-tundun. Aslinya tidak seperti itu. Aslinya lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Tapi kalau Allah mengasih bayangan, ngasih contoh yang persis seperti yang ada di surga, karena kita belum pernah lihat, nggak kebayang. Maka supaya kita itu bisa membayangkan keindahan surga, taman surga, maka dibuatlah permisalan-permisalan yang ada di dunia, supaya minimal itu kita ada kebayang, oh surga itu taman indah, banyak di situ, banyak apa? Rumah-rumah mewah, megah-megah, istana-istana megah. Di bawahnya itu nanti ada bukit, ada sungai. Sungainya itu di sana ada sungai susu, di sebelah sana ada sungai madu, di sana ada sungai yang jernih dari air, tapi nggak pernah bau, busuk itu nggak pernah, indah sekali. Sementara buah-buahannya sangat banyak, macam-macam, ada anggur, ada apa, ada macam-macam lah. Kemudian ada kasurnya empuk, kalau ditidur tuh sampai bawah gitu kan, kasurnya empuk, akwab, ada gelas yang sangat indah, supaya kita bisa berkhayal, berimajinasi, supaya kita pingin. Karena memang kadang manusia itu ketika hendak melakukan sesuatu perlu diberikan iming-iming. Kalau nggak dikasih iming-iming itu nggak semangat. Ini kalau dikasih iming-iming, sing sapa wongi melu apa ngaji ba'dal maghrib setiap malam
malam Selasa ya, sebulan berturut-turut nggak absen kasih hadiah umroh. Nah, kebek kan. Semangat, wah ada umroh gratis, yang penting ngaji di Masjid Al-Furqan, ora absen ping papat. Wah, penuh itu karena ada iming-iming. Maka Allah pun ngasih iming-iming kepada manusia bahwa ketika engkau berbuat begini, nanti akan masuk surga. Bentuk surganya itu begini. Sehingga kita itu kebayang, ya, ada bayangan. Karena kalau disampaikan persis seperti apa yang ada dalam surga, kita nggak kebayang. Karena kita belum pernah lihat. Ma'ala ainun ra'at, belum pernah manusia bisa melihatnya. Wa zayyanal anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad penutup para nabi, syariatnya itu lengkap sempurna. Al-Qur'an itu 30 juz, nggak akan nambah lagi. Hadis Nabi ya sudah nggak akan nambah lagi. Tapi meskipun Al-Qur'an itu sudah tidak nambah, hadis Nabi sudah tidak nambah, ternyata lengkapnya luar biasa. Tidak ada persoalan yang muncul di dunia ini tidak ada solusinya dalam Al-Quran itu nggak ada. Mesti orang solusi ini, mesti ada jalan keluarnya. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu Allah turunkan Nabi, kemudian setelah Nabi meninggal ada Nabi lagi, bahkan satu masa kadang ada 2 Nabi satu masa. Nabi Musa dengan Nabi Harun satu masa. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pula kan, Nabi Yakub pula. Satu masa ada 4 itu. Iya. Jadi kadang satu masa itu ada sekian nabi. Namun setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan ajaran Islam itu sangat lengkap. Maka sebagai gawangnya untuk mengawasi Al-Quran, As-Sunnah, maka tugasnya adalah para ulama. Maka kata Rasul, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Kalau dulu ada Rasul, ada Nabi, ya, bahkan satu masa ada sekian Nabi, maka setelah zaman Nabi Muhammad sudah tidak ada. Maka ulama yang berperan. Dan ulama Islam itu la tastami'u ala dhalalah. Mereka itu tidak akan mungkin seluruh ulama Islam ngumpul kemudian membuat keputusan yang menyesatkan umat, itu nggak mungkin. Itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para ulama membuat sebuah kaidah di dalam ushul fikih namanya ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama. Beda dengan orang-orang Yahudi Nasrani, ketika dipegang bukan nabi, warahbaniyah allati tad'uha antum wa aba'ukum, dipegang oleh para ruhbaniyah. Ruhbaniyah itu apa? Robi ya. Di dalam Al-Qur'an menggunakan kata-kata robi. Dipegang sama oleh para robi, maka mereka itu menyelewengkan apa-apa yang ada di Taurat di Injil. Yuharifunal kalima an mawadhi'ihi. Memalingkan, menyelewengkan apa-apa yang ada dalam kitab Taurat, sehingga mereka itu menjual belikan ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang murah, istilahnya itu. Kalau zaman kita namanya ulama su' ya. Pokoknya apapun dicari dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah meskipun salah. Nah itu kan ulama su' namanya. Hanya kita itu umat Islam itu punya kelebihan. Tidak mungkin umat Islam itu ulama-ulamanya sepakat ke dalam kesesatan. Mesti ada yang ketika ada kesalahan yang terjadi di umat Islam, mesti ada ulama yang berani ngomong. Ini kelebihan kita itu. Maka ajaran Islam itu akan selalu aman ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu sudah jaminan dari Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran melalui siapa? Melalui tangan-tangan para ulama. Maka menjadi ulama itu sangat mulia karena posisi dia itu menggantikan posisi para nabi, menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW. Itu tugasnya ulama. Maka tugasnya sangat berat dan tugasnya sangat mulia. Karena tugasnya yang begitu mulia itulah maka Allah berikan keistimewaan yang luar biasa kepada para ulama. Maka
dianjurkan, sangat dianjurkan umat Islam itu untuk iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk belajar supaya apa? Supaya bisa menjaga agama ini dari tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang senangnya hanya menjual belikan ayat-ayat Al-Quran demi kepentingan politik, demi kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Maka ada istilah syariat Nabi Muhammad itu solihun likulli zamanin wa makanin, selalu layak, selalu pas untuk diterapkan dimanapun. Ajaran Islam diterapkan di Arab ya cocok, diterapkan di Indonesia ya cocok, di Andalus ya cocok, di Asia Tengah ya cocok, sesuai zaman dulu ya cocok, zaman sekarang ya cocok, akan datang juga sesuai. Itu ajaran Islam, hebatnya ajaran Islam. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah Islam, dimanapun Islam datang, maka di situ kaum muslimin akan memegang peradaban dunia. Syaratnya dipegang erat-erat hukum Islam, syariat Islam. Ketika umat Islam masuk ke Andalus, Andalus maju luar biasa. Ketika orang Prancis menyerang Andalus, kemudian Andalus jatuh lagi ke orang-orang Spanyol, umat Islam diusir, maka apa yang terjadi? Justru kemunduran yang sebelumnya menjadi peradaban besar yang menginspirasi Eropa sehingga Eropa menjadi bangkit dengan gerakan yang disebut dengan istilah Ar-Rusdiyah. Gerakan yang pencerahan yang diinspirasi oleh Imam Ibn Rushd dengan rasionalitasnya sehingga muncul di Eropa itu universitas-universitas besar Eropa, ya, termasuk Sorbonne dan lain sebagainya, ya. Maka ketika Andalus jatuh, habis peradaban di sana, habis. Begitu juga ketika masuk Mesir, begitu juga ketika masuk Asia Tengah, masuk ke Syam, masuk ke India, luar biasa, ya. Peradabannya luar biasa. Masuk ke Turki. Nah, kalau kita orang Indonesia pengen bagus, baik, maka berpegang teguh kepada Islamnya itu dengan baik. Kadang kita malu dengan, kita ngaku ahli sunnah, ya, ngaku ahli sunnah, tapi kadang kita malu dengan orang-orang Syiah. Beberapa waktu lalu, rekan kami, Profesor Tono Saksono, pernah ada yang dengar, ya? Ahli falak. Nah, beliau baru dari Iran. Cerita di Iran itu, di sana itu minus korupsi. Padahal di embargo barat, tetapi mereka bisa memproduksi macam-macam. Kalau di kita TV isinya dangdutan, gosip, ya. Di sana itu TV-nya itu isinya pendidikan, pengajaran, kreativitas, macam-macam supaya masyarakat itu melek, tahu terkait dengan hal-hal yang dia butuhkan, keterampilan, pendidikan dan lain sebagainya. Kalau ada apa-apa dimulai dengan qiraatul Quran, dan Iran itu terkenal dengan suara lantunan ayat suci Al-Quran yang bagus-bagus. Maka kalau lomba internasional itu sering menang Iran itu. Bagus-bagus. Padahal mereka Syiah, ya. Kita yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, ngaku sebagai al-firqah an-najiyah, kelompok yang sukses, yang akan masuk surga, tetapi ternyata korupsinya luar biasa. Kita itu setan saja kalau di Indonesia sudah gedek-gedek, ya. Karena setan itu sudah nggak kebayang, saya aja nggak mungkin kepikiran sampai situ. Orang Indonesia kok kepikiran, ya, jamaah haji, dana haji dikorupsi, kan? Mushaf dikorupsi. Setan aja sampai bingung, geleng-geleng. Saya nggak kepikiran orang maksiat seperti itu, gitu kan? Nah, makanya kalau setan di Indonesia itu udah nganggur, udah nonton aja. Tanpa setan, rakyatnya udah melebihi dari setan. Ini kan masalah nih, kebobrokan moral kita ini luar biasa sekali. Maka kalau tidak ada upaya-upaya untuk memperbaiki moral ini, mengerikan. Wailul lil mutaffifin, ya. Hancur binasa orang-orang yang suka korupsi. Yang hancur itu bukan negara, bangsa. Bangsa itu siapa? Ya kita semuanya kena. Dulu ketika terjadi korupsi, ya, zaman Bang kaum Syuaib, ya, dibalik begini, habis semua, gempa bumi, blok, habis semua. Itu sudah ada dalam sejarah itu, bangsa korup itu sudah ada ceritanya itu. Yang kemudian dibinasakan, diblek dengan gempa bumi itu sudah ada. Maka kalau kita ngaku muslim tapi korupsi begini, dan tidak ada upaya-upaya untuk
pemberantasan yang serius, ngeri. Karena jiwa korupsi kita itu sudah dari bawah, jadi bukan hanya pemerintah, dari bawah. Ya, contoh sederhana ada mobil truk bawa rambutan atau bawa buah-buah apa itu jatuh. Orang pada rebutan ngambil buah-buahnya, itu kan nggak boleh, bukan udah tertimpa musibah, ambil lagi barang-barangnya kan. Ini buat KTP, buat apa, itu kan juga dari bawah, itu sudah luar biasa. Ini persoalan bangsa kita itu. Maka dulu ulama kita sering mengatakan umat Islam itu akan maju, akan berkembang kalau dia itu berpegang teguh kepada ajaran Islam. Tapi tatkala umat Islam itu semakin menjauh dari ajaran Islam, disitulah kemunduran, kerusakan, kebinasaan umat Islam. Sekarang justru yang bagus itu yang kemarin membela Palestina juga kan, Syiah semua itu, Lebanon, ya, Syiah, Irak, Syiah, Iran, Syiah. Justru negara-negara Syiah yang bantu. Tapi yang berkhianat justru negara-negara Sunni yang membela Israel. Ini barusan tadi saya mendengar itu dokumen baru itu. Saudi ternyata main mata juga dan Israel kemarin itu waktu pembantaian Palestina itu. Ngeri juga. Ini kadang kita itu hancur karena kita sendiri ya, ulah kita sendiri. Jadi kita itu lemah itu bukan karena orang lain kuat, itu bukan, tapi karena kita itu yang lemah ya. Jadi kita lemah karena diri kita sendiri yang lemah. Maka perlulah kemudian kiranya kita itu kembali kepada agama-agama kita ya. Semakin kita dekat dengan ajaran Islam, insya Allah semakin kuat, semakin maju. Kapan? Kalau sholat Jumat kita, kalau sholat subuh kita sudah seperti sholat Jumat. Nah, maka yang terpenting bagi kita adalah melakukan pembinaan, ya, pembinaan pendidikan di kalangan masyarakat. Ayo ke masjid, itu aja. Ya, Pemuda Muhammadiyah, ayo ke masjid. Tapak Suci Muhammadiyah, ayo ke masjid. Kokam, ayo ke masjid. Itu aja. Kalau mereka sudah senang dengan masjid, masjid kita sudah ramai, aman insya Allah. Kemenangan umat Islam dekat. Tapi kalau ke masjid, uangnya sepuh-sepuh, itu pun cuma 1,5 baris atau cuma berapa orang ya. Ya ini berarti masih jauh lah kemenangan kita. Jadi standar kita untuk menang itu sederhana saja. Lihat berapa soft yang ikut sholat jamaah khususnya subuh itu aja. Kalau sudah ramai, berarti kemenangan kita sudah dekat. Kalau masih sedikit, kayaknya sehat tuh. Maka dakwah kita ya ke saudara-saudara kita, ayo ke masjid, itu aja tuh. Fokus ke sana. Insya Allah kalau semua itu rajin ke masjid, nanti lama-lama moralnya akan ngaruh kan gitu. Jadi tanha anil fahsya'i wal mungkarnya itu akan menghilangkan ataupun membentengi diri dari perbuatan keji dan mungkar, itu akan dapat ada sekiranya kita rajin ke masjid. Ya. Wa zayyanal ayyama biyaumil jumu'ati, dan Allah berikan keistimewaan hari itu dengan adanya hari Jumat. Hari Jumat itu hari di mana Nabi Adam diciptakan. Di hari Jumat itu hari yang terbit matahari itu rahmat Allah berlimpah, yang pahalanya sangat luar biasa. Maka manfaatkan hari Jumat itu untuk zikir, untuk ibadah hari Jumat. Ya, khususnya setelah sholat Jumat atau setelah asar banyak doa, banyak zikir ya. Doanya apa? Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghanina bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Ya, ada yang hafal? Coba ikuti ya. Allahumma kfina Allahumma kfina Allahumma kfina bihalalika an haramik bihalalika an haramik
bihalalika an haramik wa bifadlika wa bita'atika an maksiatik wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak wa bifadlika amman siwak Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghanina bita'atika an haramik wa ghanina bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak. Nanti kita tulis ya, nanti disebarkan, dibagi-bagi, sehingga yang laki-laki habis sholat Jumat banyak-banyak aja ini doa ini dibaca ya, banyak-banyak saja. Yang ibu-ibu khususnya ba'dal asar ya, banyak-banyak dibaca. Allah makfina bihalalika, dari Allah cukupkanlah saya dengan harta-harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Wa ghnina bi ta'atika an maksiatik, dan kayakanlah saya dengan selalu taat kepadamu dan dijauhkan dari perbuatan maksiat. Wa bi fadlika amman siwak, dan dengan karuniamu, bukan dengan berharap kepada zat lain selainmu. Nah, ini hari dibaca, khususnya baca di hari Jumat ya. Wa zayyana al-layaliya bil lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr ya. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 malam. Saking luar biasanya fadilahnya, keutamaannya. Kapan? Nah, ini ada yang mengatakan khususnya itu asrul awakhir, 10 hari terakhir. Allah. 10 hari terakhir kapan? Ada yang mengatakan yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29 ya. Yang paling kuat tanggal berapa? Ini macam-macam. Ada yang bilang 23, tapi yang banyak mengatakan 27. Sehingga kalau di Mesir tanggal 27 itu mereka sholat tarawihnya itu lama sekali. Kunutnya hampir sejam sendiri itu kunut tok itu, kunut witir. Karena kalau sudah awakhir Ramadan kan sudah sunnah ya, mulai tanggal 16 Ramadan itu sudah sunnah untuk kita witirnya pakai kunut ya. Maka kunutnya lama sekali kita doanya itu pada Lailatul Qadar ya. Wa zayyana syuhur bi syahri Ramadan, Allah hiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan, bulan depan sebentar lagi ya. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita bisa menemui bulan Ramadan. Kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman dan untuk mencari pahala, ikhlas lillahi ta'ala, maka dosa-dosa kita yang lalu, yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bangga, harus senang dengan datangnya bulan Ramadan. Wa zayyanal masajid bil Ka'bati, dengan Ka'bah. Ka'bah ini merupakan bait ya, julukannya al-bait, Baitullah, rumah Allah, yang pertama kali diletakkan di muka bumi. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan inna awwala baitin wudi'a, diletakkan, sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan di muka bumi, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatal mubarakah, yang itu untuk manusia itu yang ada di Mekah. Sehingga para ulama mengatakan yang membangun pertama kali Ka'bah itu Nabi Adam. Nabi Adam yang bangun. Sehingga itu syariatnya Nabi Adam. Hanya kemudian runtuh, hancur pada masa banjir Nabi Nuh. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu diperintahkan bukan membangun, tapi ayat Al-Quran menggunakan wa id yarfa'u, mengangkat.
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan tatkala Allah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, yarfa, mengangkat, bukan wudi'a, bukan meletakkan lagi, tapi mengangkat. Artinya pondasi Ka'bah itu sudah ada, hanya hilang, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mengangkat kembali Ka'bah yang sudah hilang itu tadi, sudah tertelan bumi ya, sudah kurugan. Wa zayyanal kutuba bil Qur'an. Sementara kalau kitab-kitab suci itu istimewa karena ada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu ajarannya lengkap, sholihun likulli zamanin wa makanin, ya. Layak untuk diterapkan kapan dan dimanapun. Meskipun ayat Al-Quran terbatas, tetapi kandungan Al-Quran itu tak terbatas. Dan di dalam Al-Quran itu kata-kata yang paling indah, paling bagus itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Menurut ulama Syafi'iyah dan juga menurut Muhammadiyah sesuai dengan yang tertulis di HPT, Bismillahirrahmanirrahim ini ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ya, jadi ayat di dalam surat Al-Fatihah. Adapun di surat lain, awal surat itu bukan bagian dari ayat kecuali di surat An-Naml. Ya, jadi yang di awal surat Al-Fatihah itu harus dibaca sehingga ketika sholat wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim, wajib dibaca. Apakah sir atau jahar? Monggo kerso. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Atau jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dua-duanya boleh dibaca sesuai dengan fatwa dari Majelis Tarjih. Boleh dibaca sir atau jahar, tapi wajib dibaca, tidak boleh ditinggal. Sekiranya langsung Allahu Akbar, langsung baca Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim tanpa bismillah, maka surat Fatihahnya tidak lengkap sehingga seakan-akan belum sempurna rukunnya, maka sholatnya tidak sah. Karena kata Nabi, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kecuali dia membaca surat Al-Fatihah, dan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah, maka harus dibaca. Bismillah itu banyak sekali keistimewaannya, ya, banyak sekali. Maka diperintahkan untuk kita membacanya setiap kita itu melakukan awal kegiatan. Maka Rasul juga mengatakan, barang siapa melakukan sesuatu tidak membaca bismillah, fawa abtar, maka amalnya itu terputus, atau fawa aktok, maka amalnya itu terputus, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, terjemahkan lagi ya, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tinggal 5 menit saya usahakan terjemahkan semuanya. Kutiba, ditulislah ismuhu, nama dia, minal abrari, dari kalangan al-abrar. Al-abrar itu orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, yang luar biasa. Wa bari'a, dan berlepas diri, minal kufri, dari kekafiran. Wa bari'a, dan berlepas diri, minal kufri, dari kekafiran, wan nifaqi, dan sifat nifak. Jadi kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah aman, ya. Kita aman dari sifat kekufuran dan sifat nifak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu, ghafar, Allah mengampuni lahu baginya, ma dosa, ma sesuatu, taqaddama yang telah lewat,
min dambi, dari dosa-dosanya. Kalau sering baca bismillah, insya Allah dosa-dosa kita merotoli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kumtum, jika kamu bangkit, faqulu, maka ungkapkan, katakan bismillahirrahmanirrahim, dan juga wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk dari sini, mau bangkit, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad. Bangun dari tidur, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Fa innan nasa idza ikhtabukum, fa innan nasa, maka sungguhnya manusia, idza ikhtabu, sekiranya mereka itu ikhtabu. Apa sini? Ngomong jelek apa? Misuh-misuh atau ngomong di belakang itu apa namanya? Berghibah. Melakukan ghibah, ngomong di belakang apa? Yamna'uhum, Allah melarang atau membentengi. Yamna'uhumul malak, malaikat akan membentengi dia. Andalik, dari yang demikian itu. Maksudnya kita akan selamat dari ghibahan orang, ya. Kalau kita sering-sering membaca bismillah, insya Allah mudah-mudahan tidak banyak yang ngelendeng, yang ngomong kita dari belakang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastu majlisan, sekiranya engkau duduk dalam suatu majelis, duduk, faqulu bismillahirrahmanirrahim, kemudian kamu membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, kemudian membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya. Fa inna man fa'ala dzalik, fa inna, sungguhnya man, orang, fa'ala, yang melakukan dzalika itu, wakalallah, Allah akan mewakilkan atau akan mengirimkan, bihi, dengannya, malakan, malaikat, yamna'ahum, yang akan menyelamatkan, menghindari, melarang, hum, kepada mereka, minal ghibati, dari sifat ghibah. Maksudnya orang lain ketika ghibah itu aman lah. Jadi dia aman dari ghibahan orang, ya. Jadi kalau kita itu baca bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita aman dari ghibahan orang. Orang tidak menggibahi kita, enggak ngomong jelek kepada kita dari belakang, tidak akan memfitnah kita. Maka sering-sering baca bismillah. Hatta la yaktabukum, sehingga mereka itu la yaktabukum, tidak menggibah kalian, tidak menggibah kalian. Taib, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ini saya usahakan cepat ya, biar cepat kelar ini, karena banyak ya. Cukup ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.